dan ahli Dr. Basuki. Ini sistemnya bagaimana ini Pak Jaksa sekaligus? Ini majelis supaya kita fokus persidangannya sesuai dengan hukum acara. Kita minta pemeriksaan ahli ini secara perorangan majelis. Nanti kalau misalnya diperiksa secara bersamaan akan kabur nanti arah pemeriksaan, sehingga mohon kiranya pemeriksaan oleh persidangan ini melalui pemeriksaan ahli dilakukan secara perorangan. Kita mulai dari siapa ya Pak Jaksa? Kita mulai dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Sahabian ADR. Sekarang ini ahli dari Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Sahabian, Master Agriculture, lahir di Jambi tanggal 10 November 1994, umur 55 tahun, agama Islam, suku Rejang. Itu bukan dari Bengkulu itu yang lihat. PNS pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Itu yang lihat. Jadi kebakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit PT Anggaran Dana Desa Sekolubuk Tigo, Kecamatan Liri, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya ke TKP pada tanggal 13 Juli 2020 bersama dengan penyidik dan dihadiri oleh pihak perusahaan. Dan saya akan tunjukkan dulu beberapa gambar awal ya untuk menunjukkan seperti apa kejadian itu, karena ini menyangkut dengan proses analisis yang akan saya lakukan. Begini ya. Jadi ini adalah lokasi pertama yang didatangi oleh tim penyidik pada tanggal 3 Oktober tahun 2019 ya. Ini nanti mungkin Dr. Basuki akan menjelaskan, ini adalah TKP-nya ya, pada Oktober 2019 yang didatangi oleh ahli itu Dr. Basuki. Seperti ini kondisinya melihat terbakar ini, dan ini adalah gambut, ini adalah para penyidik disaksikan oleh pihak korporasi. Kemudian ini adalah sawitnya gitu ya. Kemudian seperti ini kondisinya ya, sudah berlangkah seperti ini, dan ini ditunjukkan oleh gambar. Saya dapatkan foto dari penyidik ya, yang ini kondisinya dia seperti ini ya. Nah ini dari drone diambil, ini Pak Ketua Sekilas kan. Di itu ya, yang akan nanti pertama ini biasa dilakukan dan kemudian pada 13 Juli 2020 saya melakukan sampling dari oleh penyidik, ini para penyidiknya, ini tadi yang melihat gambarnya itu, ini sampling di lokasi TKP itu, suasananya berubah memang seperti ini ya, langkah dan sebagainya. Dan kemudian ini saya ingin memberikan juga semacam pencerahan gitu ya, ini adalah gambut. Dan gambut yang kita lihat tadi terbakar akan seperti ini ya, ini terbakar dan dia akan gambut itu adalah biomasa ini biomasa ya, jadi bukan tanam bukan apa, di biomasa ada proses pembusukan dan sebagainya, dan kemudian melakukan terbakar seperti ini. Dan kemudian ini yang jadi persoalan sekarang ya. Jadi karena dia biomasa sama dengan tumpukan sampah misalnya dia, dan kemudian terbakar, inilah kemudian menjadi persoalan. Karena apa? Karena selama kebakaran itu dilepaskan emisi gas rumah kaca. Ini misalnya di Glasgow bulan depan akan dibahas di COP, di mana saya juga diminta oleh Menteri LHK hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan paparan tentang kebakaran di Indonesia dari perspektif para ahli. Dan kemudian ini yang jadi persoalan sekarang ya, kenapa permukaan ini turun ya, dan kemudian melepaskan emisi gas rumah kaca.
Dan ketika terjadi proses kerusakan ini, ada kebakaran, maka akan terjadi proses leaching, yaitu proses subsiden, sehingga permukaan ini turun ya. Dan rata-rata yang mengandung itu sekitar 10-20 cm. Itulah kemudian mengapa kemudian dilakukan upaya-upaya pencegahan ini dengan menggunakan kanalisasi dan sebagainya. Ini adalah aturan yang mengawali ini, yang sampai ini. Nah, kalau dilihat dari putusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013, jadi apa yang ditunjukkan tadi itu adalah ancaman serius, ya, yaitu pencemaran perusahaan itu yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali atau kemudian yang terdampak secara luas seperti kesehatan manusia, air, permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, dan sebagainya. Nah, tadi dari gambaran tadi kita melihat bahwa pelepasan emisi itu akan terakumulasi di atmosfer, begitu juga kerusakan gambut itu tidak akan pernah bisa kembali. Dan di dalam putusan perdata 65 Perdata tahun 2015 untuk kasus Kalisah Alam, putusan kasasi yang mulia Profesor Takdir yang memimpin majelis itu menyatakan bahwa gambut yang terbakar tidak mungkin bisa kembali lagi. Ya, artinya yang mungkin kembali itu dalam proses pemulihan itu adalah dengan melakukan fungsinya, gitu. Sehingga itulah tadi alasan kenapa disebut dengan ancaman serius. Dan kemudian juga di dalam penjelasan pasal 80 ayat 2 nomor 3 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman serius adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan kebersihan banyak orang sehingga penanganan tidak dapat ditunda. Nah, sehingga itu sesuai dengan pasal 2 ayat F bahwa pelindungan pengalaman lingkungan hidup, ya, sesuai dengan Undang-Undang 3 2009 itu harus dilakukan dengan secara kehati-hatian. Yang mudah tahu dia prinsip critical sama prinsipal. Nah, ini kami tracking dengan menggunakan data satelit, ya. Jadi kami gunakan satelit yang resolusi rendah, apakah itu NOAA, apakah itu FIRS, itu TerraQuar, dan juga menggunakan Sentinel. Jadi untuk yang yang TerraQuar FIRS itu resolusi rendah, itu adalah lembaga angkasa Amerika, sementara yang Sentinel itu adalah menggunakan resolusi tinggi yang diperlukan para angkasa Eropa. Jadi dari sini ini adalah lokasinya, ya, dan ini satu lagi ada di sini. Ini menurut gambaran dari TerraQuar, dan kemudian ini menurut FIRS, saja begitu, lokasinya di dua tempat ini, dan kemudian ini lokasinya, ini masih di wilayah korporasi tersebut, dan kemudian dari hasil perhitungan ini terdapat luas total itu 580,84 hektar, yaitu yang 281 sekian di sini, ya, dan sisanya di sini, jadi 381 sekian dan sisanya di sini. Jadi totalnya yang dihitung itu adalah 580 hektar. Dan ini yang lihat, itu sebetulnya kalau menurut audit TerraQuar itu sudah terdeteksi pada tanggal 3 September sudah ada kejadian, ya. Kemudian ini banyak sekali hotspotnya terdeteksi, dan menurut FIRS itu pada tanggal 2, ya. Terus jadi kenapa dibedakannya, karena FIRS itu bisa melacak kebakaran pada malam hari. Ini banyak sekali, ya. Ini saja sudah 100 sekian. Kemudian kita menghitung emisi gas rumah kaca tadi, ya. Karena di dalam terkait perjalanan 2013 harus sampaikan juga bahwa hasil dari kebakaran, ya. Ini bisa yang merekam, Pak? Oh, silakan dengan senang hati yang mulia, silakan. Nanti, ya, silakan. Jadi dari perhitungan kami, dengan luasan tadi itu, maka didapatkan ada sekitar 1.566 ton karbon, jadi dari persamaan saya persen. Kemudian hasil luas sekian, 548,1 ton CO2, kemudian CH4-nya sekian, 5,7 ton, ada NX 2,52 ton, 37,16 ton, O3 itu 5,81 ton, CO itu 101,39 ton, dan total bahan partikel 101,8 ton. Dan tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini sudah melewati batas baku mutu, ya, sehingga bisa dikatakan pada wilayah tempat itu tercemar. Dan ini hasil verifikasi di lapangan, bahwa sesuai dengan Undang PP 4 tahun 2001,
kemudian Undang-Undang 32 2009, kemudian juga di dalam Undang-Undang 39 2014 ada perlindungan, dan terakhir Permentan 5 tahun 2018 ada kewajiban untuk memenuhi Sarpres dan mereka untuk mengantisipasi terjadi kebakaran. Ya, apakah mulai dari pencegahannya, ya, kemudian adalah pemadaman, dan kemudian penanganan pasca. Dari hasil verifikasi dan juga dapatkan data dari penyidik terungkap bahwa di PT itu sendiri ternyata terdapat banyak kekurangan seperti yang disampaikan di sini, misalnya papersnya kurang ada 20, kurang 10, kurang 60, sepatu kurang 3 pasta, tenda inap, peralatan bengkel, peralatan penerangan, selimut, kemudian drone juga kurang 3 buah, kapak kurang 3 buah, skop kurang 4 buah, pompa punggung bahkan kurang 40, kemudian obor suhu tetes 1 buah, tangki 1 buah kurang, gap GPS ya ada 4 buah kurang, dan telepon sebanyak 80. Dan ini hasil perhitungan Permen LH nomor 7 tahun 2014. Ini ada 4 parameter, yaitu pertama adalah kerusakan ekologis, yaitu 44 miliar, 7.069.000, kemudian yang hilang karena kebakaran tadi ya. Jadi ketika gambut terbakar sekian senti itu yang disebut dengan opportunity cost, yang loss gitu ya, itu 18,529, 492.000. Kemudian pemulihan ini tidak mengembalikan ke bentuk semula, tetapi memfungsikan si gambut itu untuk menjalankan fungsinya, ya. Dan itu pun ya, harusnya dia itu dinonaktifkan sama proses itu tadi. Dan terakhir adalah mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, yaitu 4.920.169.000, sehingga total kerugian adalah 208.844.330. Dan kemudian kesimpulan yang terakhir, memang kebakaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, kita harus ada yang bakar ya, sehingga kami bersedia ada pembakaran yang secara sengaja maupun dengan pembiaran ya, karena terhadap terjadi kebakaran sehingga yang terbakar itu melalui pembiaran. Jadi ada, maksudnya begitu terjadi kebakaran itu wajib untuk ditanggulangi gitu ya, apapun alasannya. Nah, itu sesuai dengan izin dan aturan main ada dari PP tadi sampai pengembangan sebagainya. Hal ini ternyata didukung pula oleh tidak bekerjanya early warning system dan early detection system akibat tidak tersedianya sarana prasarana pendukung mesin tersebut sehingga tidak bisa bekerja. Dan pula oleh sarana pendukung yang lain yang tadi saya sampaikan itu ada yang tidak dilengkapi. Selain itu, fakta lain menunjukkan bahwa pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari yang sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru. Jadi dari yang mulai lihat ya, tanggal-tanggal dan sebagainya itu bergerak terus sampai sekian hari gitu. Nah, ini dilakukan karena minim tadi ya. Walaupun dilakukan juga dilakukan ketika api akan memutuskan tugasnya, gitu ya. Kemudian akibat dari kebakaran tadi saya tunjukkan dengan ilustrasi tadi ada kebakaran itu rata-rata itu 5 sampai 10 cm, gitu ya. Dan ini tentu saja akan mengganggu keseimbangan ekosistem dengan bekas terbakar terus. Selama kebakaran ini dihasilkan disampaikan tadi 1.566 ton sterpol, 54,81 ton CO2, 5,7 ton C4, 2,52 ton NOx, 7,16 ton H3, 5,8 ton 3 dan 101,39 ton CO serta 121,8 ton partikel. Nah, ini gas rumah kaca ini dilepaskan setelah kebakaran langsung dan telah mendapati batas kembang dengan terjadi kebakaran terakhir dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar tadi melalui pemberian kompos sesuai dengan Permen LH 7 2014. Setelah biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor biologis, maka totalnya itu adalah 208 miliar 848 juta 730.000. Demikian saya sampaikan, kemudian terima kasih. Sudah menyadari bahwa mereka harus mengantisipasi. Ya. Jangan sampai dari kebakaran 3 kali. Nah, untuk itu mereka dibentukkan di PP 21 tadi. Nah, sebelum kami memberikan keterangan ahli, juga sudah diperiksa ahli ilmuwan Arga SOMT ya. Dia juga sudah menyatakan di dalam berkas ini laporan hasil pemeriksaannya bahwa di PT GH ini berdasarkan hasil pemeriksaannya yang tentang ahlinya aja, jangan ke ahli yang lain karena saya kan memberikan sesuai dengan keahliannya. Jadi Pak Jasa kalau untuk ahli yang nanti
verifikasi yang, atau saya masuk dulu kepada verifikasi yang sudah Ahli lakukan. Apakah ketika saudara Ahli melakukan verifikasi, saudara Ahli juga ada melihat di lokasi itu apa sarpras yang sudah disediakan perusahaan? Di lokasi terbakar saya tidak menemukan apapun. Nah, karena berdasarkan keterangan saksi lain, ketika saksi dari tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan BPB LHK, dia melakukan pemeriksaan di lokasi terhadap verifikasi apa yang ada sarpas di dalam lokasi lahan yang terbakar itu. Itu mereka menemukan tidak ada bukan lembaga kebakaran. Di lokasi tersebut tidak ada embun air, tidak ada penerapan api. PT Gerindra tidak menjalankan SOP. Nah, itu baru dilakukan setelah kebakaran. Nah, apakah ketika ahli melakukan verifikasi juga kan seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara Arif Dirmanata ini? Ya betul Pak, jadi apa yang saya saksikan itu, ya tadi saya sampaikan, saya tidak menemukan sarpras apapun di lokasi yang bekas terbakar tersebut. Itu berdasarkan. Menyangkut dengan pendapat ahli tadi ya, pembakaran yang terjadi di interval waktu dari tanggal 3 September sampai 24 September tahun 2019 ini dilakukan secara sengaja dengan pembiaran. Apakah bisa dipedomani bahwa mereka sudah mengalami kebakaran 2 kali secara hebat? Mereka mempedomani PP 41, hasil verifikasi saudara ke lapangan juga tidak menemukan sarpras yang diamanatkan oleh PP 41 akan masuk mendukung pembiaran yang saudara masukkan tadi. Ya, jadi tadi kan sudah sampaikan menurut Undang-Undang 3 2009 pasal 24 ya, bahwa tentunya itu adalah precautionary principle atau prinsip hati-hati yang tadi PP 4 tahun 2001 itu sangat dioperasi yang berkaitan dengan peluang untuk terjadinya jembatan kerusakan untuk dari awal sudah melakukan proses-proses pencegahan seperti itu, dan kemudian dikuatkan lagi oleh beberapa undang-undang yang dan peraturan yang berlaku, misalnya Undang-Undang 39 2014 Perhubungan dan juga Permendan 5 2018. Nah, dengan data tadi, fakta tadi mestinya gitu ya, korporasi bercermin terhadap apa yang sudah terjadi ya. Kalau memang sekali lagi korporasi ini mempunyai itikat baik untuk mencegah areanya dari ancaman bahaya kebakaran, begitu Pak Jaksa. Baik ya. Dari hasil verifikasi ya, itu penyebab kebakaran. Berdasarkan hasil verifikasi sudah di lapangan itu apa kira-kira penyebab yang paling mungkin? Ya jelas, seperti tadi saya sampaikan, penyebab kebakaran itu yang paling mungkin itu ada dua. Yang satu itu adalah entah itu hanya petir atau larva gunung berapi. Kalau tidak, maka itu penyebabnya manusia. Nah, berdasarkan revisi lapangan dan fakta, nah saya sampai pada kesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi adalah akibat perbuatan manusia. Ya. Begitu Pak Jaksa. Pak, dari Jati, Pak Prof, Bapak mohon izin mau bertanya sedikit tambahan dari Ya silakan. Ahli melakukan penghitungan Ya. yang sudah sampaikan tadi ahli terkait masalah emisi gas rumah kaca, Pak ya. Ya, betul. Untuk penghitungan itu sendiri, Ya. ahli kan mengambil sampel ke lapangan, Pak ya. Ya. Nah, sampel apa aja Pak yang saat itu diambil Pak untuk penghitungan ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Yang pertama itu menghitung luasan. Ini salah satu kuncinya. Ya, maka tadi juga menggunakan juga teknologi. Ya, kita gunakan luas satelit tadi. Yang resolusinya dan resolusinya hanya kita dapat angka 580 hektar tadi. Kemudian yang kedua, dipastikan yang terbakar itu apa? Apakah itu gambut ataukah non gambut? Karena perhitungannya akan beda. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan potensi bahan bakarnya. Yang di bahan bakarnya itu diambil dari sampel yang kontrol.
ya, yang tidak terbakar, kemudian kita bandingkan dengan yang terbakar, sehingga kita dari situ tahu berapa bahan bakar yang tersisa, ya, dan dibandingkan dengan kontrol, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa potensi bahan bakar yang bisa menyebabkan kebakaran di situ adalah sekitar 10 ton mereka. Jadi artinya 1 meter persegi per 1 kilogram per meter persegi. Seperti itu Pak Jaksa. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Ya. dasar apa ahli menyampaikan di situ diduga dilakukan oleh PT Gandaria Hendana? Ya. Sudah Pak? Iya. Saya jawab? Ya. Oke. Terima kasih Pak atas ayatnya tadi. Maksudnya ada juga ya. Ada ayat juga yang menyatakan untuk manusia jangan merusak-rusak bumi ini, gitu ya. Ya itu mestinya Pak PH juga menyampaikan itu, gitu ya. Nah, itu ada dalam ayat juga. Oke. Nah, jadi gini. Ya, terkait dengan kedatangan saya itu ada permintaan pertama ya dari pihak tim B yang dilayangkan kepada AKA pada dasar putusan Mahkamah Konstitusi itu maka semua harus diproses satu pintu dan itu melalui AKA, dan setelah itu kemudian dikirimkan ke dekan dan dekan menugaskan kami sehingga tanggal 13 April itu melakukan verifikasi. Nah, kemudian menjawab pertanyaan itu, nah tadi sudah saya sampaikan. Nah, saya jawab itu karena ada penjelasan di dalam PP 4 tahun 2021 tadi, penanggung jawab usaha bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam lokasi usahanya. Begitu Pak PH. Ya, terima kasih Prof. Di sini apakah sewaktu Prof melakukan kunjungan terhadap lokasi tersebut ada di situ dihadiri oleh RT, RW atau kepala desa camat setempat? Yang jelas tadi sampaikan sekali lagi dihadiri oleh penyidik dan oleh pihak perusahaan. Dihadiri oleh pihak penyidik dan pihak perusahaan. Ada nggak, Prof? Betul. Waktu kunjungan itu verifikasi kepada perusahaan bahwa siapa yang menguasai lahan tersebut dan kebun sawit siapa yang terjadi kebakaran tersebut, verifikasi tentang itu. Begini Pak Nashukum ya, yang namanya kebakaran itu dia tidak peduli gitu ya, mau dibakar mana saja akan terjadi itu adalah haknya terjadi kebakaran itu. Nah sehingga ketika di lapangan itu saya dipastikan oleh penyidik bahwa di sini ada lokasi HGU PT Gandaria Hendana. Itu saja Pak. Ahli, Saya itu ini dipanggil ahli ya. Ahli tadi dosen ya, pekerjaannya. saya dosen staf pengajar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Ibu Sucipto itu. Oke. Selain dosen, ada menjabat sebagai apa? Ya, saya sebagai narasumber di beberapa lembaga itu insidentil kalau diperlukan ada surat tugas kami berangkat. Kalau sudah memiliki sertifikat kerusakan tanah, berarti harus dihadirkan itu sidang ini terkait apa? Kerusakan tanah dan lingkungan itu Di mana? di PT Gandaria Hendana, PT Desa Gandaria. Depok, Desa Seluti, Kecamatan Nuri, Kabupaten Igati Ibui, Provinsi Riau. Ahli tahu dari mana kerusakan tanah itu di PT Gandaria Hendana? Pernah ikut ke saya- sana? Pernah Ibu, jadi saya diminta oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup untuk hadir adanya peristiwa kebakaran di PT Gandaria Hendana. Ya, kemudian dari KLHK bersurat pimpinan kami, dekan kami Fakultas Kehutanan IPB. Kemudian dekan kami menugaskan saya untuk melihat, memverifikasi apakah benar di lokasi PT Gandaria Hendana ini terjadi kerusakan lingkungan itu. Nah,
Betul yang mulia. Ketika hasil datang ke sana, hasil verifikasinya apa itu? Jadi sesuai dengan permintaan tentang hal peristiwa kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran itu, jadi saya ke sana tanggal 9 Oktober 2019 bersama penyidik. Waktu itu memang 2019 ini sedang banyak kasus kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, dan salah satunya di lokasi PT Gandaria Indana ini. Nah, kemudian setelah sampai di sana, kami dengan penyidik KLHK dan penyidik dari kepolisian melihat bersama perusahaan tentunya, kami didampingi perusahaan itu ke lokasi tersebut. Kemudian kami itu sesuai dengan karya saya mengamati. Jadi ada kerusakan ini dasar peraturannya itu PP 4 tahun 2001 itu tentang TPA kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, dalam PP itu apakah akibat kebakaran di PP ini terjadi salah satu parameter, yaitu diuji misalnya kematian flora fauna akibat kebakaran. Kalau ini kebakaran lahan itu Bapak Ibu, karena ini lokasi kebun. Jadi kematian, apakah ada kematian tumbuh-tumbuhannya, ada kematian binatang tanahnya, dan saya amati terjadi karena memang waktu itu cukup kering. Jadi saya dengan pihak perusahaan untuk ke lokasi, kita lihat tanahnya sudah kering waktu itu, kemudian gambut itu terbakar sehingga menyebabkan kematian floranya, kematian faunanya. Jadi ada 4 parameter, itu keragamannya, populasinya, dua flora fauna itu terbukti terjadi kematian itu. Kemudian di PP itu juga apakah ada penurunan ketebalan gambut akibat terbakar. Jadi gambut itu kan bahan organik yang mulia. Jadi bahan organik itu salah satu menjadi masalah itu, kalau terbakar dia akan hilang, akan musnah. Nah, itu juga kita ukur, memang di lapangan terjadi adanya subsidi atau pengurangan ketebalan gambut akibat terbakar. Dari lapangan, kami menyimpulkan bahwa di lokasi kebakaran telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan yang mengakibatkan kematian spesies flora dan fauna. Itu ya? Iya, betul Ibu. Silakan jasa dari Kejati. Baik, terima kasih Majelis. Sudah ahli Pak Basuki Aziz. Tadi sudah dimulai dengan oleh Ketua Majelisnya. Ya. Saya membaca pengalaman dan penegakan hukum lingkungan yang saudara pernah lakukan ya. Di sini dalam poin ini, saudara juga pengajar pada sertifikasi hakim lingkungan di Mahkamah Agung. Sampai sekarang masih staf pengajar sertifikasi hakim lingkungan di Mahkamah Agung. Masih Bapak sampai sekarang. Dan sekarang juga masih berat. Iya. Di samping juga kejaksaan. Ya, masih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, tadi saudara ahli datang ke TKP ya. Datang ke TKP. Dari pengamatan saudara di TKP itu apa yang saudara amati dari hasil pengamatan konservasi saudara di lapangan? Ya, verifikasi sesuai dengan PP 4 itu Bapak ada kerusakan yang diukur langsung akibat kebakaran. Yaitu pertama adanya, apakah di lokasi itu adanya kriteria kerusakan untuk kematian akibat flora. Tadi flora itu tumbuhan. Jadi tumbuhan ini bukan pohon ya, karena yang ada kita amati sebagai kontrolnya itu adalah jenis pakis. Di situ ada pakai, hareo, rumput, kemudian juga di sana ada sawit Bapak, ada sawit juga yang terbakar. Jadi artinya akibat kebakaran itu bukan hanya mematikan tumbuh-tumbuhan bawahnya, juga sawitnya juga terbakar. Dan itu masuk kriteria untuk parameter kematian kerusakan flora, yaitu hilang ya. Kalau menurut saya hilang atau matinya tumbuh-tumbuhan tersebut. Untuk keragaman jenisnya juga akan musnah di daerah bakar. Karena terbakar itu dengan suhu sekitar 100 derajat itu tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang bisa bertahan itu.
Kemudian populasi itu jumlahnya tentunya ya di daerah terbakar akan masih semua lengkap. Jadi dua parameter tercukupi untuk parameter keragaman spesies untuk tumbuhan atau vegetasi, keragaman spesies untuk populasi. Nah kemudian yang faunanya binatang tanah. Ya, kalau seperti itu, kenapa kita gunakan binatang tanah? Karena binatang tanah ini dia suka bergerak. Jadi kalau ada peristiwa kebakaran pasti dia akan terdampak. Yaitu di aturan ini apakah keragaman spesies akan hilang? Ya pasti gitu. Dengan adanya terbakar, dengan hilangnya terbang kurang 10 cm itu pasti musnah semua. Ya, jadi keragaman binatang tanahnya juga akan hilang, Pak. Kemudian populasi itu jumlahnya, ya, jangkitnya ada berapa? Ya tentunya kalau di lokasi kontrol pasti kita temukan adanya jangkrik dan semua. Tapi kalau di wilayah terbakar tentunya semua itu mati, binatang-binatang itu mati. Jadi artinya ada 4 parameter yang terpenuhi untuk pengukuran di lapangan, yaitu keragaman spesies fauna, populasi fauna, kemudian keragaman spesies flora, terus populasi flora. Kemudian yang berikutnya parameter yang terpenuhi adalah hilangnya tebaran gambut itu, atau kita istilahkan namanya subsiden. Jadi di PP ini di 4 titik itu misalnya di apakah pada lokasi yang terbakar itu terjadi penurunan ketebalan gambut. Jadi ada lahan mineral, ada lahan kering, lahan basah maksud saya, lahan basah ada 2 parameter itu, dan di lahan basah itu misalnya disebutkan apakah ada terjadinya penurunan ketebalan gambut itu atau subsiden istilahnya. Nah kita ukur sekitar 10 sampai 15 itu berapa dasar. Jadi ada apakah hasil observasi tadi secara mata sudah lakukan atau ada yang bersampel dan kemudian hasil pengamatan lapangan yang secara kasat mata itu dikuatkan dengan hasil pengambilan sampel yang diuji di lapor? Iya Bapak, jadi di samping saya sebagai ahli kerusakan kerusakan fakta di lapangan, fakta-fakta apa itu yang terjadi di sana, ada kematian hewan, kematian binatang, dan subsiden. Kami melakukan juga pengambilan sampel. Ya, Recording in progress. Saya perintahkan untuk dilakukan pengambilan. Ya, otoritas saya mengambil beberapa titik, dan kita ambil 3 titik ke tempat. Ada 2 yang terbakar, 1 yang kontrol. Kemudian itu dibawa penyidik ke laboratorium. Tentunya laboratorium dimintakan, dan kemudian dari laboratorium itu disampaikan ke saya untuk membaca resume dari data laboratorium apakah terjadi unsur kerusakan tidak. Ya, meskipun kita ada bolak-balik jadi bertemu ya di persidangan ahli menerangkan ya, tapi ahli juga harus menjawab ya, walaupun nanti pertanyaannya masih seputar jabatan ahli ya. Ahli tadi dosen di mana? Dosen di mana ahli? Universitas Riau. Bidangnya? Hukum pidana. Hukum pidana. Nah, kalau untuk ini, menurut ahli hukum pidana ya, apakah terpidana ini dapat diminta pertanggungjawaban karena ada kebakaran? Ya, saya pada waktu itu berpendapat bahwa PT Gandera ini dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Karena begini, pada dasarnya memang ini dikuasai oleh masyarakat pada saat terjadinya kebakaran. Tetapi menurut saya ini 2 hal yang berbeda, karena ini adalah proses pengambilan izin dari perusahaan kepada negara. Nah, beda dengan misalnya terjadi kebakaran di UNRI misalnya. Rektor UNRI tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena itu adalah badan hukum publik. Nah, rektor tidak pernah mengajukan permohonan untuk menguasai lahan UNRI misalnya. Itu berbeda dengan atau Taman Nasional misalnya. Seorang pimpinan Taman Nasional tidak pernah mengajukan diri untuk menguasai Taman Nasional tersebut. Tetapi ini adalah sebenarnya hutan negara, milik negara, tapi perusahaan mengajukan permohonan untuk menguasai dengan jalan yang sah, dan artinya konsekuensinya adalah bahwa dia ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi
dengan permohonan yang dia ajukan kepada negara. Nah, ini negara sudah mengizinkan, kemudian dia seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga aset negara yang dititipkan kepadanya. Ketika dia tidak melakukan upaya-upaya yang serius, misalnya dia tidak melakukan upaya untuk merebut kembali penguasaan atas lahan yang dikuasai masyarakat. Kalau kita pertanggungjawabannya, ya, dia kan bentuknya dalam korporasi. Yang dapat kita pertanggungjawabannya, ahli, ya. Apakah badan usahanya atau orangnya atau siapa perwakilannya yang dapat minta pertanggungjawabannya? Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ada dua kemungkinan yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah pimpinan tertingginya, dalam hal ini direktur atau direktur utama, tergantung bagaimana bunyi anggaran dasar anggaran rumah tangga korporasi tersebut. Yang kedua adalah korporasinya sendiri. Nah, dalam hal ini korporasi itu yang bertindak atas nama korporasi itu dihadapkan sebagai tersangka atau terdakwa adalah pimpinan tertingginya. Jadi bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Kalau misalnya tindakan itu menguntungkan korporasi, maka korporasinya yang dijadikan sebagai pelaku atau tersangka atau terdakwa. Terkait tadi saudara Ali menyatakan bahwa adanya evalualis ya, kesengajaan dari Ustaz itu. Ya. Saya tanyakan di sini adalah apabila terjadinya suatu kebakaran, katakanlah itu di tanggal 10 di wilayah lahan area yang menjadi pengelolaan lingkungannya. Tanggal 10 terjadilah suatu kebakaran. Namun oleh pihak yang selaku pengelola tersebut melakukan pemadaman atau berusaha untuk memadamkan kebakaran itu setelah 4 hari atau 4 sampai 5 hari kemudian, dan itu pun atas perintah atau meminta bantuan oleh pihak lain. Sehingga barulah pelaku yang melakukan pengelolaan wilayah lahan area tersebut melakukan pemadaman atau berusaha untuk memadamkan api tersebut, dan itu pun dengan menggunakan sarana dan prasarana seadanya. Nah, kami kaitkan tadi terhadap teori bonus eventualis. Apakah kejadian yang seperti tadi dapat dikatakan bahwa itu adalah sebagai bonus eventualis? Mohon penjelasannya. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan Forstering teori dan tingkatan teori kesengajaan tentang bonus eventualis, maka apabila dilihat kasus seperti itu, yang saya ilustrasikan tadi dalam kasus seorang yang mengendarai kendaraan di tengah keramaian, itu tidak bisa dipandang sebagai kelalaian, karena dia sudah seharusnya dapat memperkirakan, membayangkan bahwa akan ada kemungkinan orang ramai itu tertabrak. Nah, dalam hal kasus Akuo ini kan dia seharusnya sudah dapat membayangkan bahwa akan terjadinya kebakaran, dan kebakaran hutan itu menyebabkan kerusakan yang tidak bisa dipulihkan lagi. Oleh karena itu seharusnya dia melakukan tindakan-tindakan antisipasi. Nah, ketika dia tidak melakukan tindakan-tindakan antisipasi, maka dia dapat dianggap telah secara sengaja membiarkan keadaan. Tersangka, apa yang maksudnya tersangka atau terdakwa di dalam kuhap adalah orang yang karena perbuatan atau keadaan. Jadi bukan hanya karena perbuatan orang dapat dipidana, termasuk juga pembedaan tindak pidana ke dalam delik komisi dan delik komisi ya. Tidak saja karena orang melakukan perbuatan orang dapat dipidana, tapi orang juga dapat dipidana karena tidak melakukan perbuatan. Untuk kami di Kejati cukup majelis. Pak ahli dari Kejati sudah selesai. Sekarang pertanyaan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Silakan Pak Jaksa. Cukup ya, dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu cukup. Sekarang pertanyaannya dari
penasihat hukum terdakwa. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memanggil saudara ahli dengan memanggil saudara ahli dalam sesuatu HGU yang dimohonkan. Ternyata sudah keluar HGU permohonan itu, akan tetapi dalam prakteknya dari seluruh lahan yang mendapatkan izin terhadap HGU tersebut tidak bisa dikuasai oleh pihak perusahaan. Dan ternyata pihak perusahaan di sebagian kecilnya ini lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat yang mempunyai alas hak berupa SKGR, ada juga di situ surat hibah. Ketika pihak perusahaan yang mendapatkan izin HGU tersebut mau memasuki lahan tersebut, itu dapat perlawanan dari masyarakat tersebut berupa di situ ada indikasi ke arah kriminalisasi atau bentrok. Karena perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA dan sangat menghindari benturan dengan masyarakat, maka di situ ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mediasi, baik itu melalui penegak hukum, BPN, Dinas Perkebunan, DLHK, Kanwil BPN, tetapi upaya persuasif ini tidak juga bisa dilakukan. Bahkan kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat tempatan tersebut tidak mengakui adanya HGU di lahan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, setelah ada upaya yang dilakukan, bahkan ada juga upaya dilakukan pembatalan SKGR milik masyarakat di HGU tersebut melalui pengadilan TUN. Ternyata TUN mempertimbangkan bahwa lahan tersebut secara terus-menerus itu dikuasai oleh masyarakat dan ternyata di situ tidak diterima gugatan pembatalan SKGR tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apabila di kemudian hari ternyata terjadi permasalahan tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab di lahan tersebut yang memang perusahaan sudah berusaha untuk menguasai lahan tersebut? Terima kasih. Ya, prinsipnya pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada hanya orang yang dapat diminta pertanggungjawaban. Nah, hukum tidak boleh membebankan sesuatu di luar kemampuan. Nah, kalau memang dapat dibuktikan bahwa perusahaan sudah melakukan berbagai upaya dan upaya itu kemudian tidak berhasil, maka orang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Tetapi kalau itu tidak dapat dibuktikan, bahwa kalau menurut keterangan penyidik kepada saya pada saat diperiksa, perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, tinggal apakah tindakan tersebut dapat dibuktikan pada persidangan atau tidak. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, maka saya kira sudah ada untuk pertanggungjawaban pidana yang sudah dapat melepaskan orang dari pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau misalnya tidak ada usaha-usaha tersebut, maka dapat dianggap perusahaan secara sengaja, sebagaimana tadi saya jawab dari pertanyaan untuk umum, sengaja membiarkan. Terima kasih. Jadi apabila ternyata perusahaan bisa membuktikan sudah adanya upaya-upaya seperti tadi yang saya katakan, maka tidak bisa pertanggungjawaban pidana itu dibebankan terhadap pihak perusahaan apabila bisa membuktikan seperti hal yang tadi saya sampaikan. Betul seperti itu. Iya. Cukup. Yang termasuk membuktikan bahwa memiliki sarana prasarana ya. Iya. Dan untuk masalah sarana dan prasarana juga sesuai dengan apa keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan terhadap lahan tersebut memang tidak ada sarana dan prasarana. Karena bagaimana mungkin pihak perusahaan menguasai, memasuki terhadap area tersebut, karena untuk masuk pun susah, otomatis sarana dan prasarana tidak bisa ada di situ. Tetapi di sisi lain, sarana prasarana yang memang mencakup ruang lingkup kerja PTGH itu sudah terpenuhi sesuai dengan Permendag nomor 5 tahun 2018 dan buktinya juga kita lampirkan nanti dalam pledoi dan telah diperlihatkan dalam persidangan. Cukup yang mulia. Benar keterangan ahli yang ada di BAP di penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Benar, Nah, ini turun detailnya banyak sekali, ya. Benar ya? Iya, yang mulia. Nah, misalnya ke Majelis Hakim, tadi sudah disumpah untuk maju protestan.
sampai harus dihadirkan di persidangan ini? Ya, penyidik PPNS Kementerian izin yang mulia, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan surat ke kantor kami meminta bantuan ahli bidang lingkungan hidup terkait dengan kasus yang mereka tangani di PT Kandaera dengan dugaan tindak pidana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan kantor kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan saya untuk merespon permintaan ahli yang diajukan oleh penyidik. Begitu yang mulia. Permintaan dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup ya. Iya ya. Keterangan sesuai dengan keahlian ahli. Iya ya. Kalau menurut ahli, selaku ahli ya, dalam perkara yang terjadi di areal PT BH atau Bandara Handana, ya kan? Iya yang mulia. Lalu bagaimana sebagai kan, pendapat ahli sebagai analisis dampak perubahan lingkungan hidup ya? Iya. Ya. Menurut pendapat ahli bagaimana dengan adanya kebakaran di lokasi? Ya. Disebut dengan hasil PT Bandara. Ya. Terima kasih yang mulia. Izin menjelaskan terkait bagaimana tanggung jawab terhadap pemilik konsesi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini menjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika perusahaan akan berdiri, maka mereka diminta oleh pemerintah sebelum terbitnya izin operasional, dalam hal ini mendapatkan izin usaha perkebunan, maka mereka diminta melakukan kajian dampak lingkungan, dalam hal ini disebut AMDAL. Dan itu kajian adalah produk kajian ilmiah. Kemudian hasil kajian ilmiah akan menganalisis aspek-aspek yang kira-kira jika dilakukan pembukaan kebun, mana yang akan berdampak negatif, mana yang akan berdampak positif. Dan itu bisa kita lihat di dalam dokumennya. Kemudian keputusan AMDAL ada dua, adalah layak lingkungan atau tidak layak lingkungan. Layak lingkungan berarti dampak positifnya lebih besar dari dampak negatifnya, atau dampak negatif yang ditimbulkan akan bisa dikelola oleh pemilik persetujuan lingkungan atau pemilik usaha perkebunan, bisa diatasi, maka dengan upaya atau dengan teknologi yang mereka miliki, maka diberikanlah layak lingkungan. Setelah layak lingkungan, inilah menjadi dasar untuk penerbitan izin usaha perkebunan. Poinnya adalah di dalam dokumen AMDAL kita akan melihat apa yang harus dilakukan perusahaan. Kalau kita lihat dokumen-dokumen AMDAL, substansinya adalah ada di sana tanda tangan surat pernyataan dari Kemarkasa, dalam hal ini penanggung jawab perusahaan, bisa direktur utama atau siapa yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang menyatakan bahwa bertanggung jawab untuk melaksanakan sepenuhnya apa hasil kajian AMDAL. Di dalam dokumen-dokumen AMDAL itu dulunya, kalau saya perhatikan sekitar 2001 dokumen AMDAL ini disetujui. Kalau dokumen AMDAL itu ada 5, ada kerangka acuan, ada dokumen AMDAL, ada dokumen RKL, ada dokumen RPL, dan ada SPP summary. Kalau kita mau melihat di mana tanggung jawab perusahaan dan bagaimana apa-apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa usaha kegiatan terhadap bentang alam yang diberikan pemerintah untuk dikelola tidak menimbulkan dampak negatif atau tidak mengakibatkan pencemaran dan atau lingkungan, itu nanti bisa kita lihat di RKL dan RPL. Banyak aspek di sana. Salah satunya adalah aspek mengendalikan dampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Itu bisa kita lihat. Selain itu, di sana juga diarahkan bahwa selain menaati RKL, dokumen RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan, dokumen RPL itu adalah dokumen rencana pemantauan
lingkungan. Selain itu, maka pemrakasan juga atau perusahaan juga wajib menaati seluruh aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang mengatur usaha dan atau kegiatannya. Begitu yang mulia. Jadi ini kan ketika sudah menulis semua dokumen-dokumen, apabila terjadi pelanggaran ya berupa misalnya kebakaran, apa akibatnya kalau misalnya yang dokumen amdal tersebut dan dokumen-dokumen lainnya, apa akibatnya ketika terjadi kebakaran terkait dengan izinnya, izin terhadap perusahaan tersebut? Ya, harusnya kalau sesuai dengan janji mereka, sesuai dengan dokumen yang ada dan dilaksanakan dokumen yang telah disetujui, dokumen RKL pengelolaan lingkungan, kebakaran tidak terjadi ya gitu ya. Karena apa? Karena kalau nanti bisa kita lihat, kalau ada di sana yang melihat dokumen RKL, ada jelas di dalam matriks rencana pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan disebutkan ada upaya pencegahan, ada upaya penanggulangan. Kemudian ada upaya juga terkait memenuhi sarana prasarana, terkait juga memenuhi SDM yang diperlukan untuk tidak terjadi kebakaran, sehingga tidak perlu terjadi pencemaran dan tidak terjadi kerusakan lingkungan. Sekarang kalau sampai terjadi, maka kita mengatakan mereka tidak taat terhadap izin lingkungan dalam hal ini, persetujuan lingkungan dalam hal ini. Dengan ketidaktaatan itu, maka seharusnya adalah ada pendekatannya. Jika pelanggarannya adalah administratif, maka diberikan sanksi administratif. Tetapi jika pelanggarannya adalah aspek pidananya, ada juga aspek pidana yang akan dikenakan kepada perusahaan. Seperti itu yang mulia. Tetapi untuk membuktikan apakah akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi kerusakan atau terjadi pencemaran, itu ada tahapan-tahapan yang akan dikerjakan untuk menemui untuk menjawab apa itu definisi pencemaran terlampaui waktu itu dan apa itu definisi kerusakan, yaitu terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan. Seperti itu yang mulia. Terima kasih. Baik, ini ada dokumen RKL di halaman 10 Pak, angka 224 terkait peningkatan potensi bahaya kebakaran lahan. Yang pada pokoknya menunjukkan bahwasannya bahaya kebakaran ini telah terbukti dengan adanya kejadian kebakaran lahan kebun PT Gandara Hendana yang terjadi pada tahun 1997 seluas 214 hektar dan pada tahun 1998 seluas 1090 hektar. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah terkait laporan per semester di PT GH sendiri penanggulangan maupun pencegahan apakah tidak dimasukkan Pak, sehingga terjadi kebakaran lahan pada tahun 2019 Pak? Harusnya dimasukkan. Upaya-upayanya ada tidak dimasukkan di sini Pak? Harusnya dimasukkan. Seperti saya bilang tadi, laporan per 6 bulan itu adalah fokus untuk apa yang terjadi selama 6 bulan. Apa saja terkait dampak-dampak peristiwa lingkungan di dalam area konsesinya selama 6 bulan itu yang diterangkan di dalam laporan pelaksanaan itu harus masuk, karena apalagi ini adalah termasuk di dalam komponen dampak yang harus dikelola, peningkatan tadi peristiwa kebakaran. Baik, terkait masalah ada PT GH sendiri berkonflik dengan masyarakat Pak yang masuk dalam izin lokasi PT GH sendiri. Nah, apakah kewajiban PT GH sendiri yang lahannya dikuasai masyarakat itu sendiri Pak tetap dilaksanakan atau menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat itu sendiri yang menguasai Pak, atau bagaimana Pak kewajibannya Pak? Selama tidak dikeluarkan dalam wilayah pengelolaan, maka itu adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau misalnya perusahaan menganggap bahwa dia tidak bisa mengelola lagi biaya COVID di dampak lingkungan, maka biasanya perusahaan melakukan perubahan izin lingkungan.
dengan melepaskan daerah yang berkonflik bukan wilayah pengelolaannya sehingga tidak menjadi tanggung jawabnya. Namun sejak wilayah itu belum dilepaskan dari dokumen wilayah pengelolaan yang terlingkup di dalam dokumen RKRPR atau terlingkup di dalam keseluruhan dokumen AMDAL, maka apapun yang terjadi di setiap bagian wilayah proses itu yang dilingkup di dalam AMDAL itu mutlak menjadi tanggung jawab perusahaan. Baik, saya rasa cukup untuk sementara Pak. Terima kasih Pak Ali. Sekarang pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa ya Ali. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Izin dengan memanggil saudara ahli ya. Ya Pak. Saudara ahli, tadi ada kewajiban pihak perusahaan itu untuk melaporkan keadaan per semester. Nah, yang jadi pertanyaan untuk PTGH ini, sepengetahuan ahli, apakah telah melakukan laporan per semester tersebut? Kami pernah melihat dan daerah melaksanakan memerintah laporan semester, tetapi apakah terkait ini saya belum bisa pastikan. Yang jelas sesuai dengan aturan bahwa ahli pernah melihat laporan PTGH per semester tersebut, tetapi saudara ahli belum membaca isi dari laporan tersebut, begitu ya? Ya. Nah, selanjutnya, saudara ahli menyampaikan termasuk lahan okupasi masyarakat ini menjadi tanggung jawab PTGH selama PTGH belum mengeluarkan dari wilayah pengelolaannya. Nah, kata-kata belum mengeluarkan dari wilayah pengelolaannya dalam hal ini PTGH sendiri dalam ruang lingkup kerjanya telah adanya pembatasan antara okupasi yang dilakukan masyarakat dengan kerja PTGH sendiri dan membatasi adanya batas kanal parit gajah dengan diameter dengan lebarnya 9 meter dan dalamnya 5 meter. Dan hal tersebut juga telah dilaporkan dan diketahui oleh instansi-instansi terkait dan telah dilaporkan sejak tahun 2011 ada laporannya. Akan tetapi permintaan solusi yang disampaikan oleh PTGH terhadap institusi yang terkait itu sampai sebelum terjadinya kebakaran belum ada solusi yang diberikan. Nah, pada akhirnya PTGH menyampaikan dengan adanya sistem TORA maka melepaskan itu setelah terjadinya kebakaran. Tetapi sebelum terjadinya kebakaran belum ada masukan-masukan dari instansi-instansi terkait terhadap solusi terhadap okupasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, meminta pencerahan dari ahli ketika PTGH telah berupaya dan berusaha untuk di situ sudah memisahkan terus ada solusi juga untuk sistem KKPA juga terhadap lahan yang diokupasi masyarakat tersebut, tetapi tidak terjalin juga, pada akhirnya ada pelepasan dengan sistem TORA tersebut. Menurut pendapat ahli, apa yang dilakukan oleh PTGH terhadap kejadian tersebut, apakah merupakan suatu upaya usaha untuk menyelesaikan terhadap masalah tersebut? Mohon pendapatnya. Ya, baik, terima kasih Pak PH. Jadi saya akan menjelaskan dalam konteks aturan. Kemudian nanti akan kita lihat juga upaya inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa segala hal yang terjadi di dalam konsesi adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian sejalan dengan operasi dilakukanlah mapping. Ada beberapa hal itu yang ditemukan setelah ada konflik. Maka perusahaan berpikir konflik ini tidak bisa atau mungkin masih bisa. Ada kemungkinan dan konflik lahan itu masih bisa mungkin kami ambil lahannya, atau tidak bisa lagi kami ambil lahannya, atau kita biarkan deh sayang kalau dilepas misalnya. Maka upaya untuk tidak besar tadi ada parit gajah. Ini juga masalah serius. Saya juga baru tahu kalau ada parit gajah.
Karena begitu membuat parit gajah dengan dalam lepas seperti itu juga adalah objek yang harus melakukan perubahan untuk lingkungan. Tapi oke, saya tidak akan masuk ke ruang itu. Sekarang kita masuk ke dalam konteks bertanggungjawaban terhadap peristiwa kebakaran. Sekarang begini, kalaupun itu arealnya dikuasai oleh masyarakat dan publik, maka ada dua pilihannya. Perusahaan putuskan, kami tidak bisa mengelola publik, lepaskan terminasi dari HGU, rubah menjadi sehingga menjadi pengolahan. Itu yang upaya yang dilakukan berdasarkan asesmen pertimbangan dalam perusahaan. Atau selama belum dikeluarkan, maka kan sebenarnya Bapak wajib membuat namanya peta rawan kebakaran. Semua peta rawan kebakaran pastilah meletakkan warna merah di area-area yang sudah ada konflik atau berpotensi ada konflik. Karena apa? Akan kemungkinan masyarakat melakukan pembukaan lahan yang sedang membakar. Maka pasti akan kita lihatlah kalau ada peta rawan kebakaran yang merah-merah itu umumnya adalah yang berdekatan dengan ladang-ladang masyarakat atau yang konflik dengan masyarakat. Dengan demikian kita akan melihat Bapak pasti akan meletakkan di sana satu menara pengawas yang diawasi ketika pada musim panas 24 jam, ada logbooknya, ada perlahan jam di sana, ada melihat apa yang terjadi, ada pencatatan yang dilakukan di sana. Itu adalah upaya yang serius untuk, saya tidak cerita pembilaannya, tapi saya cerita upaya bagaimana mencegah terjadi kebakaran. Tidak pastilah, kalau konflik di situ, potensi kebakaran terjadi. Maka kita akan melihat apakah substansi pencegahan, misalnya, adakah di sana menara? Saya nggak ke lapangan soalnya. Saya hanya diberi gambaran yang pertanyaan oleh penyidik. Tetapi menurut saya di dalam strategi pengendalian kebakaran, Bapak pasti taruh menara di sana, atau taruh di sana CCTV, atau tugaskan patroli Bapak 24 jam berkeliling di situ melakukan pendekatan supaya terjadi kebakaran. Itu saya apa yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta bahwa konflik itu wajib terbakar, maka itu menjadi tanggung jawab saja. Harus Bapak tunjukkan apa sih upaya yang Bapak lakukan di daerah yang berkonflik ini untuk mencegah terjadi kebakaran. Itu mungkin yang harus di-assessment untuk dilihat apakah Bapak serius melaksanakan dokumen RKRPL Bapak. Karena sebenarnya saya katakan, selama Bapak belum melepas keluarga konflik dari tanggal Bapak, dari izin lingkungan Bapak, maka itu adalah menjadi tanggung jawab Bapak alun yang terjadi di situ. Begitu yang mulia. Terima kasih, Arif. Tadi disampaikan bahwa selama belum ada upaya untuk menyelesaikan tersebut terhadap konflik masalah, apakah seperti adanya surat dari PTGH sendiri yang ditunjukkan kepada Dinas Perkebunan pada tahun 2011 terhadap ingin adanya penyelesaian terhadap lahan yang berkonflik tersebut, dan di situ dari Dinas Perkebunan juga telah menyurati kepada PTGH tentang sosialisasi penyelesaian masalah HGU PT Gandaria Hendana. Dan di situ pada akhirnya ada sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat melalui kepala desa dengan pihak PT Gandaria pada tahun 2013. Akan tetapi kesepakatan tersebut ternyata hasilnya tidak bisa juga dilakukan. Maka upaya yang dilakukan oleh PTGH sendiri di sini pada tahun 2012 lagi menyiapkan kesepakatan lagi di situ yang dilakukan dengan atas nama masyarakat Desa Radang Seko, kepala desanya Kasmiran, atas nama Kopsa Radang Seko, Surip ketuanya. Itu dilakukan lagi kesepakatan upaya menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat tersebut. Setelah ditandatangani, ternyata ini pun tidak bisa dilakukan. Maka upaya lagi menyuratkan kepada Dinas Perkebunan, terus di sini ada ke Badan Camat, terus ke Dinas Lingkungan Hidup, kepada Bupati pada tahun masih 2012. Upaya itu dilakukan bahkan dimediasi lagi di Kecamatan Lirik ya, tertanggal 30 Januari 2013 tentang permasalahan HGU PT Gandaria, tempatnya di Aula UPTD Dinas Pendidikan, dan itu dilakukan dihadiri oleh beberapa orang yang diwakili, tetapi dari situ juga tidak bisa juga dilakukan untuk penyelesaian masalah dengan keinginan yang dilakukan oleh PTGH dengan sistem KKPA.
bahwa PTGH menginginkan masyarakat tempatan juga mendapatkan keuntungan dari lahan konsesi dengan HGU nomor 16 ini. Tetapi di sini juga tidak tercapai. Nah, ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PTGH terhadap masalah tanah di lokasi yang terjadinya kebakaran ini sudah diupayakan, dan akhirnya di 2019, 2018, 2017 PTGH sendiri dihadang untuk memasuki lahan yang bermasalah ini yang terjadi kebakaran. Maka tidak bisa lagi ada upaya-upaya untuk sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PTGH terhadap lahan tersebut. Maka pada akhirnya solusinya yaitu melepaskan. Nah, dari hal-hal yang seperti tadi sudah adanya upaya-upaya tersebut, apakah masih tetap PTGH dengan adanya upaya yang dilakukan di situ harus tetap bertanggung jawab, sementara PTGH juga tidak bisa menguasai lahan tersebut? Terima kasih. Tapi izin yang mulia, kembali saya katakan begini, saya tidak ahli tentang konflik lahan di dalam perkebunan, bukan itu kompetensi saya. Tetapi yang mau saya katakan adalah tadi saya nggak mau masuk ke dalam substansi konflik itu. Saya hanya mau masuk substansi bagaimana mencegah tidak terjadi kebakaran. Karena kita berada di sini adalah karena ada peristiwa kebakaran yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sekarang begini, kalau ada konflik di situ, Bapak kan tahu bahwa itu adalah menjadi wilayah tanggung jawab orang Bapak. Benar, saya tidak menafikan itu adalah upaya yang Bapak lakukan. Tetapi kan dengan sejauh waktu itu, kenapa juga tidak diajukan pemutusan HGU saja, dilepaskan saja. Kemudian berubah dokumen Bapak, jika Bapak tidak lagi mengelola itu, sehingga tidak masuk dalam perlindungan lingkungan. Kenapa? Benar ada surat-surat tadi. Tetapi menurut saya nggak tahu nih, apakah ada surat Bapak meminta melepaskan itu dari area konsesi Bapak. Sekali lagi, tetapi poin yang pentingnya adalah apakah Bapak tidak bisa menyediakan sumber daya SDM dan Satgas untuk menjagai area yang berkonflik ini untuk tidak terbakar? Itu kan poinnya. Apakah perusahaan tidak memiliki sumber daya yang memadai sehingga lahan yang diokupasi ini oleh masyarakat ini tidak terjadi dampak yang seperti Bapak janjikan untuk tidak terjadi dalam dokumen Bapak? Itu yang ke ruang itu yang ingin saya masuk. Saya tidak begitu ada database lagi aktivitas pemantauan pengelola lingkungan apa yang Bapak lakukan di atas itu. Tadi kan saya katakan, apakah ada peta rawan Bapak? Kalau ada, apakah Bapak warnai itu merah? Jika merah, apakah letakkan menara pengawas? Jika iya, apakah ada patroli 24 jam? Apakah buat di sana gudang untuk meletakkan mesin-mesin pemadam sehingga jika terjadi api bisa mobilisasi dengan cepat? Jika itu ada, maka saya menganggap perusahaan sudah memiliki upaya ini untuk meredam terjadinya kebakaran di area konflik. Karena saya katakan tadi, semua yang berkonflik sama berpotensi terjadi kebakaran. Dan saya kira tim lingkungan Bapak pasti tahu itu. Cuman kenapa bisa sampai begitu? Kenapa responnya sampai muncul seperti itu gitu loh? Kenapa bisa sampai ada api dan meluas seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya, sehingga saya katakan berarti perusahaan harus menunjukkan tanggung jawabnya. Apakah tidak tahu karena tidak berkonflik, tidak ada panen di sana, tidak ada hasil, maka katakan oh itu tidak menguntungkan, tidak urusan sekolah? Enggak, benar Pak. Sekali lagi saya katakan saya tidak mau berubah. Aturannya adalah saya menyampaikan aturan. Selama semuanya itu di dalam area konsesi Bapak, di dalam izin lingkungan Bapak, maka Bapak wajib memantau seluruh item pengelolaan yang disebutkan di dalam dokumen RKL dan di dalam dokumen RPL. Begitu. Terima kasih.